saya memilih itu semua berdasarkan peluang pasar. Nah, kalau ketika di tengah-tengah jalan tanamannya belum mati, tapi peluang pasar atau pola konsumennya itu sudah berbalik arah, ya mau tidak mau saya tetap harus mengikuti pola konsumen. Seiring berjalannya waktu, saya juga akhirnya bosan-bosan ketika saya berproduksi itu jangan sampai tidak bisa menjual. Dan saya melihat peluang pasarnya seperti apa. Apapun kenapa alasannya jambu saya dipertahankan, terus saya ganti jeruk, saya tambahi jeruk, saya tambahi belimbing, dan saya tambahi jeruk nipis, jeruk macam-macam. Itu juga berdasarkan survei pasar istilahnya, berdasarkan kebutuhan pasar. Ketika peluang pasar masih sangat besar, di situ saya mencoba untuk berproduksi. Nah, berdasarkan itu akhirnya kemarin itu beberapa jenis saya tanam di sini. Kalau yang jambu itu kurang lebih ada 1.500 pohon. Kalau yang jambu itu kurang lebih hanya 500 sampai 600. Kalau itu yang jambu apa namanya, kalau yang kristalnya itu paling cuma hanya 300-an, yang jambu airnya cuma 200-an. Itu dari berapa hektar, Pak? Dari 5 hektar. 5 hektar. Dari 5 hektar itu 1 hektarnya isi 600 pohon. Nah, yang banyak itu yang ada di ujung timur itu saya satu hamparan agak luas itu saya tanami jeruk nipis semua. Itu kurang lebih ada 800 pohon. Awal-awal itu tanaman tahunan kan masih kecil ya. Itu sampingnya itu agak rapat, saya kasih tanaman pepaya California waktu itu. Karena dengan pepaya California kan tidak bercabang, sehingga pikiran saya tidak mengganggu tanaman utama saya yang masih kecil. Tanaman California itu 6 bulan sudah petik, 3 bulan berbunga, 6 bulan sudah petik. Kalau tanaman tahunan, kalau jambu itu 9 bulan sudah panen. Kalau jambu, karena jambu itu kalau dari cangkok cepat. Tapi kalau jeruk itu secepat-cepatnya 2 tahun. Kalau jeruk itu potensinya satu pohonnya kurang lebih 70 kilo, tapi dengan masa tumbuh kurang lebih 8 bulan. Kalau jambu itu kurang lebih 50 kilo dalam satu pohon, itu dengan catatan umur sudah di atas 4 tahun, tetapi masa tumbuhnya pendek 3 sampai 4 bulan. Nah, kalau dikonversi dalam 1 tahun, hasilnya lebih banyak jambu. Kalau dibilang banyak mana Pak antara jambu dan jeruk, saya pastikan lebih banyak jambu. Untuk pendapatan, tetapi kan di sini saya lebih memilih supaya macam-macam tanaman itu ada, sehingga ketika jambu itu overproduksi di pasar, saya masih bisa tercover oleh tanaman yang lain. Dari sisi biaya juga, kalau jeruk tidak pakai bungkus, kalau jambu pakai bungkus, membutuhkan alat lagi, biaya lagi, dan tenaga tambahan untuk beli plastik sama bungkus tenaga bungkusnya. Tuh, kalau kan saya seling-seling di jambu jeruk,
tidak ada pengaruhnya. Hanya tata letaknya aja kelihatan kan bagus kalau blok gitu kan. Gitu. Jadi kan, kalau seumpamanya analogi satu blok jambu, satu blok jeruk, terus yang blok ketiga ini jambu dan jeruk, hasilnya Sama semua. sama, asal satu jarak tanamnya sama, terus perawatannya juga sama, tidak membedakan, sama. Kalau dari sisi hama, dari sisi penyakit, kalau hama hampir sama-sama hama musuh utamanya adalah lalat buah. Nah, kalau di penyakit justru lebih besar di jeruk. Tetapi kalaupun penyakit umumnya yang bisa menular melalui air, melalui udara atau apa, di jambu tidak berpengaruh karena sudah beda famili kan gitu. Jadi CVPD itu kan biasanya banyak diserang ke tanaman jeruk yang cabangnya itu akhirnya mengeluarkan getah itu kan dibawa oleh serangga, penyebarannya melalui serangga. Ya, kalaupun samping-sampingnya itu jambu dan di tengahnya itu ada jeruk yang kena CVPD taruhlah, ya tidak akan menular ke ke jambunya gitu, karena sudah beda famili. Beda dengan hama, kalau hama mungkin masih berpengaruh. Contoh kalau lalat buah, kalau jambu saya bungkus sehingga lalat buahnya ke jeruk. Nah, tapi saat ini kan sudah bisa diantisipasi dengan pencegahan pestisida secara berkala.